Shalom bagi kita semua, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saat kita menaikkan pujian, ada roh sukacita mengalir di dalam setiap hati kita. Dan Tuhan akan memberkati kita pagi hari ini. Akan ada anggur yang baru, minyak yang baru tercurah di dalam setiap hati kita. Kita semua diberkati di dalam anugerah-Nya. Mari kita naikkan pujian yang berkata, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi mari katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin, haleluya. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku.
sepanjang hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kami tetap Tuhan yang ajaib di dalam segala masa, di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Hari ini sekalipun kita di rumah masing-masing, sukacita Tuhan tidak akan berkurang. Dia ada di mana saudara berada. Haleluya. Mari katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, mari katakan kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari terima berkatnya. Aku diberkati. Amin. Haleluya. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Karena Allah sanggup. Ya, amin. Ya, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, mari katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita aminkan pujian ini karena memang Tuhan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kita akan mengalami perubahan yang luar biasa dalam menjalani aktivitas kita sepanjang hari. Akan ada perubahan-perubahan yang terjadi, dan kita harus mulai menyesuaikan diri dengan semua yang ada. Mungkin itu sulit bagi daging kita, tapi sekali lagi mari kita ingat bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah gagal, dan kita hidup karena firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah firman-Nya berkata, langit boleh bergoncang, bulan menjadi gelap, dan semua akan berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, pegang terus janjinya, dan orang benar akan hidup karena iman percayanya. Haleluya.
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Haleluya. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita merenungkan pujian ini sangat indah sekali. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang dapat menikmati ketenangan, karena dia tahu ketika dia menjalani hidupnya, Tuhan turut bekerja di sana. Zaman yang semakin sukar ini, selama kita berpegang kepada ketetapannya, selama kita percaya kepada Dia, tidak akan ada yang sukar yang akan kita jalani. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saat engkau menaikkan pujian ini, yakinkan hatimu, engkau akan selalu bersama dengan Dia, tidak akan pernah menjauh dari Dia apapun yang terjadi. Haleluya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Kami tetap berserah kepadamu di dalam segala keadaan kami. Kami tidak berhenti untuk berharap, kami tidak berhenti untuk percaya, kami juga tidak berhenti untuk berkarya. Karena kami percaya Engkau sedang menyediakan hal-hal yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini. Berkati kami semua pagi hari ini Bapa di surga, dimanapun kami berada, alirkan damai sejahtera sukacita di hati kami. Biarlah Roh-Mu memperbaharui kami, oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu, membangkitkan semangat kami, terutama menyingkapkan hal-hal yang baru bagi kami, supaya kami dapat berjalan bersama-Mu, peroleh berkat daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Masih tetap di rumah kita masing-masing, tetapi tetap hati kita juga boleh memuji Tuhan, bersyukur, memuliakan Dia. Pagi hari ini saya rindu kita bersama-sama tetap percaya seperti pujian tadi, dengan berserah bahwa Tuhan masih punya rencana yang baik bagi kita di tengah-tengah keadaan yang berubah. Jadi berapa waktu ini akan banyak perubahan-perubahan cara hidup dan mungkin juga pekerjaan, dan dimulai dengan pikiran-pikiran kita. Tapi sekali lagi di atas semuanya Bapa mengasihi, mencintai kita, Dia akan memelihara kita semua. Amin. Pagi ini saya ingin berbagi tentang cara kerja mujizat atau cara kerja Tuhan di dalam mengerjakan mujizat bagi kita. Dan saya ingin membaca dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Cerita tentang minyak seorang janda, ayat 1 sampai 3 saja. Firman Tuhan berkata begini, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini cerita bagaimana satu keluarga hamba Tuhan ketika suaminya masih ada sudah dalam kesusahan, kesukaran karena ternyata memiliki banyak hutang. Dan kemudian ketika hamba Tuhan ini meninggal, pasti keadaan keluarga itu semakin tidak bagus. Dan memang di Israel pada zaman itu ada kebiasaan jika ada orang punya hutang dan kemudian tidak bisa membayar, maka yang terjadi adalah mengambil salah satu dari anggota keluarga untuk dijadikan budak. Nah, kita perhatikan di dalam ayat pertama itu penagih hutang itu akan mengambil kedua anaknya. Artinya bahwa hutang keluarga ini cukup besar dan sangat banyak karena dihargai dengan 2 orang anak di sana. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perubahan keadaan yang tidak baik. Dari keadaan yang tidak baik semakin tidak baik. Nah, saya mau cerita pada kita pada pagi hari ini bahwa ketika keadaan kita juga mengalami dari keadaan kemarin sebelum wabah datang sudah tidak baik, kemudian sekarang menjadi semakin tidak baik, tidak berarti bahwa kita berhenti untuk berharap, berhenti untuk percaya. Minggu lalu saya share tentang akarku mencapai air dengan satu dorongan bahwa akar itu terus mencari dan mencari, berjuang dan berjuang. Nah, demikian juga janda hamba Tuhan ini tidak berhenti. Ketika dia tahu keadaan yang tidak baik akan datang, dia tidak berhenti. Dia pergi kepada hamba Tuhan
yang bernama Elisa di sana. Di dalam ayat yang kedua, ibu ini bersama anaknya datang dan kemudian menyampaikan apa-apa yang terjadi dalam keluarganya, dan kemudian ada hal yang menarik. Ada 2 pelajaran nanti kita dapatkan di dalam ayat yang kedua. Dikatakan bahwa ketika mereka menyampaikan masalahnya kepada hamba Tuhan Elisa itu bertanya kepadanya. Ya, bertanya, dia berkata begini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi syarat atau bagaimana Tuhan bekerja untuk melakukan mujizat itu selalu ada apa yang ada pada kita. Jadi mujizat terjadi itu tidak semata-mata Tuhan melakukannya, tapi karena Tuhan melakukannya dan bekerja sama dengan apa yang kita punya. Oleh sebab itu Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Dan kemudian perempuan itu menjawab, tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada apa-apa yang berharga kalau dijual bisa untuk membayar hutang. Tidak ada. Dia hanya bilang kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bapak Ibu Saudara, di dalam keterangan atau ensiklopedia berkata bahwa besar kemungkinan yang dimasukkan berisi minyak ini adalah minyak zaitun. Jadi bukan minyak narwastu mungkin atau minyak wangi yang lain, tapi minyak zaitun yang biasa untuk masak. Kalau kita sekarang adalah minyak goreng. Jadi sesuatu yang tidak cukup dijual untuk melunasi hutang keluarga ini. Tapi ini adalah 2 poin penting bahwa ketika Tuhan ingin membuat mujizat termasuk kepada kita semuanya adalah Tuhan bertanya apa yang ada pada kita dan kemudian Dia mengerjakan bersama-sama dengan kita. Saya mendapatkan ada 3 poin tentang mujizat, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang bercerita bahwa mujizat itu selalu datang dari Tuhan, jawabannya pasti amin. Tapi apa-apa dimulai dari kita, Tuhan dan kita. Yang pertama bahwa mujizat, biasanya kalau kita baca Alkitab, itu cerita tentang apa yang tidak ada menjadi ada, itu mujizat. Atau apa yang ada hilang, misalnya orang sakit didoakan hilang, itu mujizat. Dari yang kita tidak punya menjadi punya, itu mujizat. Mujizat juga berkata bahwa apa yang ada pada kita yang rusak itu diperbaiki. Nah, itu kalau bicara tentang kasih karunia, tentang talenta, itu bicara tentang apa yang belum maksimal akan dimaksimalkan. Itu juga mujizat. Tetapi yang terakhir juga bicara tentang apa-apa yang kita pergunakan untuk hal yang tidak berguna menjadi berguna, dibudidayakan atau ditambahkan nilainya, itu juga mujizat. Dialihkan kepada fungsinya, itu juga mujizat. Jadi mujizat bisa terjadi, Tuhan bekerja, dan juga ada yang kita punya, kita kerjakan, kita lakukan. Nah, ini sama dengan prinsip yang terjadi dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Nah, salah satu yang penting harus kita sadari dalam cerita ini bahwa Elisa rindu membantu. Elisa ingin meringankan beban juga keluarga hamba Tuhan ini, kalau tidak pasti kedua anaknya akan dibawa menjadi budak. Tetapi ada yang menarik bagaimana Tuhan bekerja melalui Elisa dengan memberikan hikmat. Dia berkata, apa yang ada padamu? Dan kemudian dijawab adalah minyak. Nah, minyak itulah menjadi modal. Minyak itulah menjadi awal dari mujizat akan terjadi. Minyak mungkin itu bicara sedikit kekayaan. Kalau secara lahiriah itu bicara tentang sedikit kekayaan. Kalau bicara kasih karunia, sedikit kasih karunia. Kalau bicara keahlian, sedikit keahlian. Kalau bicara tentang pelayanan, sedikit karunia pelayanan yang kita punya. Tetapi sedikit yang kita punya itu jika kita berikan kepada Tuhan, kepada pelayanan, kepada Yesus, maka Tuhan akan melipat gandakan menjadi hal-hal yang lebih. Ini prinsip mujizat terjadi adalah dimulai dari apa yang ada pada kita. Sekali lagi, sedikit, berisi minyak dan tentu cuman sedikit. Tidak ada harganya. Tetapi kita harus belajar bahwa
Elisa sebelum mengerjakan mujizat di dalam konteks ini, dalam cerita ini adalah dia menemukan, dia meyakinkan supaya orang yang akan menerima mujizat itu tahu bahwa Tuhan bekerja, tapi juga Tuhan bekerja melalui kita. Ada banyak kita bahwa rindu mujizat itu tiba-tiba terjadi tanpa melibatkan diri kita, tanpa melibatkan usaha kita, tanpa melibatkan apa-apa yang kita punya. Oleh sebab itu ada banyak orang percaya keadaannya dari tahun ke tahun tidak menjadi baik karena dia justru ketika melihat keadaan yang serba terbatas ini tidak menjadikan sebagai modal atau potensi untuk Tuhan memberkati. Kadang-kadang memang ketika kita punya sedikit, yang ada adalah khawatir. Yang ada adalah mengeluh. Yang ada adalah rasa tidak senang, rasa tidak puas. Apalagi jika kita membandingkan dengan keluarga yang lain, membandingkan dengan orang yang lain. Kalau saya pelayanan, kita hamba Tuhan, membandingkan dengan gereja pelayanan orang lain, dan kita merasa memiliki terlalu sedikit apa yang kita punya. Padahal di ayat ini dikatakan jelas bahwa kita harus menemukan sesuatu yang sedikit berharga tidak apa-apa. Tapi tentu itu tetap menjadi barang yang berharga. Nah, pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada kita juga bahwa Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak di dalam masa-masa yang sukar ini, ya kemarin sudah sukar, sekarang sudah sukar, semakin sukar, dan mungkin akan menjadi semakin sukar ketika kita tidak menemukan Tuhan, tidak menemukan Elisa, dan yang kedua tidak menemukan potensi di dalam diri kita, apa saja yang bisa dimaksimalkan. Tadi saya sampaikan bahwa mujizat itu adalah sudah ada sesuatu di dalam diri kita. Alkitab banyak cerita mujizat-mujizat itu seringkali dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu sudah ada bahannya. Air menjadi anggur misalnya. Itu adalah dari yang sudah ada menjadi berubah, itu juga mujizat. Jadi apa-apa yang ada pada kita itu menjadi perhatian Tuhan. Di tempat ini, di ayat ini menjadi perhatian Elisa. Hal-hal yang kita punya tidak penting itu berharga atau kurang berharga dalam pemandangan kita. Tapi kalau itu berhubungan dengan sesuatu yang dipandang Tuhan sebagai nilai, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih. Nah, dalam momen ini saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga, orang-orang muda, padamu, padaku diberikan oleh Tuhan sedikit-sedikitnya 1 talenta, sedikit-sedikitnya 2 talenta, ada kasih karunia, ada kesanggupan, ada kemampuan. Di rumah kita juga ada barang-barang, di rumah kita ada potensi-potensi yang kita bisa kerjakan lebih lagi, dan itu membuat mujizat semakin mudah untuk nyata bagi kita. Saya berharap supaya kita tidak selalu merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya hal-hal yang bernilai, kita menganggap diri kita juga bodoh, menganggap diri kita tanpa kesanggupan, kemampuan, dan kita berhenti, itu tidak akan terjadi mujizat. Jadi mujizat terjadi, Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Jadi saya ingin hari ini, pagi ini, kita menemukan di dalam diri kita, di dalam kesanggupan kita, di dalam rumah kita, apa yang ada pada kita. Jawabannya silakan masing-masing, dan itu akan ditumbuh kembangkan di dalam berkat anugerah Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, cerita ini luar biasa karena Elisa itu tidak membuat mujizat tiba-tiba di rumahnya kumpul begitu banyak minyak. Atau tiba-tiba ada orang datang bawa uang, bawa berkat, atau ada orang datang menolong. Ini cerita yang indah buat saya. Kenapa? Karena ternyata Elisa itu dalam pemandangan rohani adalah tidak memanjakan. Ya, kita manusiawi banget ketika kita ini senang ketika dalam kesulitan, kesukaran, kekurangan, ada orang datang dan memberkati kita. Orang datang dan membawa oleh-oleh buat kita dan mencukupkan apa-apa yang kita perlu, itu luar biasa. Tapi cara Elisa yang kali ini di dalam 2 Raja 4 ini
Sedikit berbeda. Kita perhatikan. Sesudah dia menjawab ada sebuah buli-buli berisi minyak, dia berkata apa? Ayat 3. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Ini bicara tentang cari dulu. Pinjam ke tetangga-tetangga, bejana-bejana, tidak dibilang seberapa banyak, atau maksud saya ukurannya bagaimana. Pokoknya terserah, cari, pinjam sebanyak mungkin. Nanti ada ayat dikatakan bahwa frase berkata, jangan terlalu sedikit. Artinya apa? Dia mendorong, Elisa mendorong supaya perempuan ini mencari. Bagi saya ini action. Bagi saya ini adalah pekerjaan. Mencari, meminjam itu juga pekerjaan. Nanti dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa ibu ini memerintahkan kepada anak-anaknya pergi ke tetangga-tetangga, pinjam, cari. Ini pekerjaan, ini action. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mengajar kepada kita bahwa mujizat itu terjadi tidak dari tiba-tiba ada. Tapi ada proses kerja. Bagi saya mujizatnya adalah perempuan ini mendengar. Perempuan ini tidak hanya mendengar tapi juga belajar taat. Dia mungkin berpikir juga, kenapa tidak menggerak-gerakkan tangannya seperti dibayangkan oleh cerita pada waktu ada Panglima Naaman. Ya, Bapak Ibu sudah masih ingat cerita Panglima Naaman yang sakit dan ketemu dengan Elisa. Dia pikir, oh ya nanti kalau datang ada gerakan begini-begini, kerjakan ini, terjadi mujizat. Tetapi di sana juga diperintahkan untuk pergi ke sungai dan mandi di sungai. Ada action di sana juga. Dan perkara yang sama juga. Elisa memerintahkan, menyuruh perempuan ini untuk pergi mengumpulkan bejana-bejana. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak jauh dari orang-orang yang memiliki kemauan untuk bekerja. Dorongan Tuhan tidak hanya sekedar memberkati dengan gratis, memberkati dengan begitu saja mudah, tidak. Tuhan juga mengajar kita untuk bekerja. Dalam perjanjian baru ada satu ayat yang terkenal berkata bahwa kalau orang tidak bekerja, tidak usah dikasih makan katanya. Karena memang bekerja itu artinya adalah tindakan-tindakan iman, action, mau bekerja, mau berlelah-lelah. Dan ini tentu berlelah-lelah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena minta pinjam bejana-bejana dari tempat yang lain. Dan kita tidak bisa membayangkan apakah, oh bejananya kecil. Kalau saya pikirkan, ini jangan-jangan mereka ini bertiga, itu cari bejana yang banyak. Dan bukan hanya banyak, tapi juga besar-besar. Mereka repot-repot menggotong bejana-bejana dari tetangga-tetangga dan mengumpulkannya di rumah. Itu satu pekerjaan juga dan itu tidak mudah. Tidak hanya pekerjaan iman karena untuk apa berlelah-lelah? Untuk apa capek-capek? Kita tidak tahu. Mungkin perempuan ini bersama anaknya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia taat saja. Ada banyak orang kan suka mengeluh dulu sebelum melihat sesuatu sudah mengeluh, sudah kecil hati, tidak mau bekerja, sudah takut, sudah merasa terbebani, sudah capek duluan. Tapi ingat bahwa prinsip mujizat bekerja di dalam diri kita itu juga melibatkan iman kita, iman yang bekerja, iman yang diperbuat. Nah kita teruskan ceritanya bahwa mereka mengambil bejana-bejana, itu sebuah pekerjaan. Yang kedua dikatakan bahwa mereka harus menuangkan minyak itu kepada bejana itu. Jadi kalau saya bayangkan, ya saya punya iman sih bahwa perempuan ini bersama anaknya ada bejana yang gede-gede karena utangnya banyak, dia tentu memikirkan harus banyak. Berapa lama kira-kira perempuan itu memegang buli-buli? Jadi buli-buli itu gambarannya adalah botol yang kecil, bukan botol yang besar. Kalau botol besar tentu dia mengalir dengan banyak dan cepat. Tapi ini buli-buli yang kecil isinya juga sedikit. Tentu ketika dia menuangkan minyak itu kepada bejana-bejana itu perlu waktu yang lama dan tentu juga capek, lelah. Tetapi prinsip
Mujizat di sana melibatkan tindakan iman kita. Teman-teman yang malas, teman-teman yang terlalu membatasi diri untuk bekerja, takut capek, takut gagal, takut lemah, itu akan jauh dari mujizat. Mujizat terjadi karena ada terobosan-terobosan, karena ada keberanian-keberanian untuk melangkah, ada korban-korban yang dikerjakan, dilakukan. Itu adalah mujizat. Bapak Ibu Saudara pasti masih ingat bukan pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu juga ada korban. Dikatakan di situ ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ada kerelaan untuk memberi, ada kerelaan untuk berkorban. Tidak hanya itu, Yesus berkata apa? Pecah-pecahkan dan bagikan. Kenapa harus dipecah-pecahkan, dibagikan? Kenapa tidak utuh dikasih? Tapi selalu melibatkan pekerjaan tangan kita juga. Melibatkan kerelaan hati kita, dan ini bagian dari iman kita. Bisa bayangkan kalau 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada 5.000 orang, dan kita murid-murid Yesus harus mematah-matahkan atau membagi-bagikan dengan memecah-mecahkan. Kita bisa bayangkan berapa lama dan pasti capek. 5.000 orang cukup besar Bapak Ibu Saudara, rame. Itu di Alkitab digambarkan bahwa 5.000 itu untuk orang dewasa, masih banyak anak-anak. Jadi ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Di sana melibatkan orang-orang yang berkorban, melibatkan orang-orang yang capek, melibatkan orang-orang yang berjerih lelah, dan terjadi mujizat. Nah, saya rindu firman Tuhan pagi hari ini menyemangati kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sayang kepada kita. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara sekarang kau punya tanggungan berapa anak. Kau punya tanggungan untuk kasih makan berapa anak. Kita punya tanggungan untuk banyak hal yang harus kita lengkapi. Tapi jika itu diizinkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus juga ingin memberkati kita. Tapi saya ingin kita merenungkan bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Bagaimana mujizat itu bekerja di dalam diri kita. Kita tidak boleh membayangkan selalu akan semuanya mudah, semuanya datang semua mudah, semuanya gampang. Tentu tidak demikian, karena iman itu adalah bicara terobosan-terobosan. Sesuatu yang keluar dari hukum-hukum, keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi mujizat itu diartikan bahwa sesuatu yang supranatural. Mujizat itu bicara tentang sesuatu tidak logik, sesuatu yang tidak logika, sesuatu yang tidak hukum manusia. Artinya apa? Dimensinya berbeda. Artinya apa? Kita harus menerobos hukum kebiasaan kita, menerobos hal-hal lahiriah kita, dan tentu itu harus dibarengi dengan tenaga, dibarengi dengan semangat, dibarengi dengan kemauan-kemauan. Mudah bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk kita menjadi kecil hati. Kita menyerah, kita putus asa, kemudian kita melihat semua yang kita punya ini seperti tidak berarti, tidak berharga. Mudah sekali kita bisa mudah membandingkan, oh ya kamu kan punya banyak tabungan di bank, maka aman-aman. Oh ya karena Anda sudah menabung sekian-sekian, jadi sekalipun sekarang mungkin susah masih bisa makan. Dan kita pikir kita tidak bisa makan, kita tidak punya apa-apa. Saya percaya bahwa dalam kondisi kesusahan seperti ini juga Tuhan pasti tetap memberkati kita. Saya yakin kita tetap hidup jika kita ingin bersemangat seperti janda yang sedang berjuang untuk menyelesaikan masalahnya ini. Saya mendorong kita semuanya, ayo kita belajar bersemangat. Kita belajar untuk melihat bahwa ada pengharapan, ada berkat Tuhan yang tersedia. Tapi tentu juga bukan karena kita menanti dan kita bermalas-malasan. Kita berjuang seperti iman janda ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Nanti kita lihat ceritanya, akhirnya perempuan itu menutup pintu dan menuangkan minyak. Dan sampai semuanya, perempuan itu berkata begini kepada anaknya. Ya, nanti cerita selanjutnya berkata, mari kesini lagi.
Kasih dulu bejananya. Anaknya berkata, sudah habis. Artinya memang sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak, mungkin memenuhi rumahnya itu sudah banyak sekali sampai tidak bisa terlihat lagi di mana bejana yang kosong atau terisi. Bapak Ibu Saudara, itu artinya memang perempuan ini berjuang bersama anaknya dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi ketika sudah semuanya penuh, semuanya selesai, Alkitab menulis bahwa minyak di buli-buli itu berhenti habis, selesai. Tetapi dia mendapatkan yang lebih. Ketika dia bertemu dengan hamba Tuhan Elisa berkata apa? Jualah semuanya. Yang pertama, tutupi semua hutang-hutangmu. Yang kedua, silakan hidup dengan apa yang ada itu supaya lebih baik keadaannya. Bapak Ibu Saudara, keluarga ini mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan. Tidak hanya karena hutangnya dibebaskan, tapi juga pelajaran yang saya dapat bahwa wanita ini bersama anaknya keluar dari yang selama ini menanti. Mungkin waktu masih ada suaminya hamba Tuhan, suaminya yang bekerja, dia di rumah santai, mungkin dia sangat percaya kepada suaminya. Tapi hari itu terjadi mujizat bagaimana wanita itu mulai punya pergerakan. Dia mulai bekerja tentu bersama anak-anaknya karena hamba Tuhan berkata sisanya itu untuk hidupmu dan untuk seterusnya dalam usaha selanjutnya. Kita bersyukur bahwa hamba Tuhan ini punya cara yang luar biasa membebaskan mereka dari hutang-hutang dan yang paling luar biasa adalah membebaskan kedua anaknya dari perbudakan. Artinya ini kemerdekaan, ini adalah kelepasan. Bapak Ibu Saudara, mujizat Tuhan tidak hanya sekedar mencukupkan kebutuhan kita. Mujizat Tuhan tidak sekedar hanya untuk menyelesaikan masalah sepintas di dalam diri kita. Mujizat Tuhan harus bisa mengubah hidup kita dari perbudakan kepada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin takut, mungkin sudah patah semangat, khawatir, kita memerlukan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan seperti kepada janda yang melihat mujizat, mengalami mujizat ini. Kita berdoa bahwa hidup kita jauh lebih indah. Hidup kita memiliki banyak potensi yang lebih dibanding dengan janda hamba Tuhan ini yang di rumahnya tidak ada apa-apa. Saya yakin dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu Saudara, di rumahku, di rumahmu, di rumahku ada banyak hal yang berharga yang dapat kita bangun, kita kerjakan sesuatu yang akan mendatangkan pengharapan-pengharapan yang lebih di waktu-waktu yang akan datang. Jadi saya berdoa, saya ingin supaya kita mengerti bahwa mujizat Tuhan terjadi atas kita tidak sekedar hanya kita berdoa. Saya percaya ketika kita berdoa, tiba-tiba Tuhan mengerjakan mujizat, amin, saya sudah melihat. Tapi dalam banyak hal, Tuhan ingin mengerjakan mujizat, melibatkan kita, melibatkan hati kita, melibatkan iman kita, melibatkan action, melibatkan perbuatan-perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, adalah mati. Dan kita berdoa, kesusahan, kesukaran, suasana wabah yang ada ini tidak membuat kita mati, tidak membuat kita makin tertekan dan mati, tapi akan membuat kita semakin melihat bahwa dalam diri kita ini ada potensi-potensi, ada daya, ada tenaga, ada kesanggupan, ada banyak hal yang baik yang bisa kita kembangkan menjadi satu ruang yang bagus di mana ruang itu menjadi penuh. Ada mujizat Tuhan, ada pekerjaan kita menjadi sempurna sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rindukan menjadi indah. Hari ini lihatlah Tuhan masih bekerja, tapi pekerjaan yang paling utama adalah di dalam diri kita. Saya rindu bahwa ya sekarang ada banyak orang yang menerima bantuan, ada banyak orang yang juga sedang banyak memberi, amin. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu dibantu, Bapak Ibu menerima berkat-berkat, puji Tuhan.
Tapi pelajaran ini yang paling utama adalah bagaimana mukjizat itu terjadi karena kita juga melangkah, karena kita juga bekerja, karena kita juga action. Kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau itu dan akhirnya mukjizat itu terjadi. Ayo, kita tidak boleh kecil hati, kita tidak boleh menyerah, kita percaya bahwa Yesus Tuhan tetap akan menolong kita dan akan menolong keluarga kita. Haleluya. Jadi cara mukjizat Tuhan bekerja di dalam diri kita adalah Tuhan bekerja, saya bekerja. Saya bekerja, Tuhan bekerja, bersama-sama akan mengerjakan mukjizat-mukjizat. Mari lihat apa yang ada potensi dalam dirimu, mari lihat apa yang ada di rumahmu, mari kembangkan itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi pekerjaan-pekerjaan, juga akan melengkapkan mukjizat Tuhan terjadi atas kita. Haleluya. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara melihat di luar, pekerjaan-pekerjaan mulai sukar, karena ada banyak pabrik, toko tutup semua karena keadaan ini. Jangan kecil hati, Tuhan dapat mendatangkan berkat dari dalam diri kita, dari dalam hidup kita. Lihatlah dirimu hari ini, apa yang ada padamu. Jika Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Mari katakan, ada minyak, ada hidupku, ada hasrat, ada iman, ada kerinduan, ada pekerjaan. Dan itu akan dipakai Tuhan untuk melengkapkan mukjizatnya terjadi dalam diri kita. Haleluya. Mari kita sejenak merenungkan Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong kita. Tuhan akan beri jalan bagi kita. Tapi jalan itu ternyata sudah ada dalam diri kita. Jalan itu mulai dari batin kita, iman kita, dan juga dari pekerjaan-pekerjaan tangan kita. Haleluya. Saya rindu kita sementara merenungkan firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan. Haleluya. Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. hatiku tenang Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. amin, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu
bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini hatiku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar dari iman janda ini. Dia tidak berhenti di rumah saja, tidak berhenti dan menyerah oleh keadaan. Karena cara kerja mukjizat itu adalah Tuhan bergerak dan kita bergerak. Mari hari ini bangkitkan hatimu. Bangkitkan hatimu. Lihatlah apa yang ada padamu. Ketika Elisa bertanya kepada janda ini, apa yang ada padamu? Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apa yang ada pada kita? Ya, kita menemukan hal-hal yang mulia, yang indah, kesanggupan, potensi-potensi. Dan itu akan diberkati oleh Tuhan, akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, ini hidup kami. Kami rindukan mujizat-Mu. Kami rindukan pertolongan-pertolongan-Mu. Kami berdoa, ini hidup kami. Haleluya. Lama shandere sire malaya ralama ralaya lama se. Haleluya, haleluya. Sharalama sharalama se. La masane, haleluya, haleluya, sharamaso.
Datanglah Roh-Mu atas kami, tiap pribadi, keluarga, orang-orang muda. Kami menemukan hal-hal yang mulia dalam diri kami. Kami menemukan ada iman, ada semangat, ada hal-hal yang berharga yang Kau beri dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, celikanlah mata kami. Kami berdoa, sikapkan selubung-selubung dalam diri kami yang membuat kami tidak dapat melihat apa-apa, tidak ada melihat pengharapan-pengharapan, tidak melihat hal yang berharga dalam hidup kami, dan kami menjadi khawatir dan putus asa. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sikapkan perkara-perkara yang terselubung yang menutupi mata dan hati kami untuk melihat setiap potensi yang Tuhan beri dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini kami belajar bagaimana mujizat-Mu bekerja atas kami. Kau melibatkan kami, Kau melibatkan iman kami, Kau melibatkan kerinduan kami, Kau juga melibatkan semua potensi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, teraikan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, pelajaran yang baik pagi hari ini. Ketika keadaan menjadi semakin sukar, perubahan-perubahan kehidupan yang semakin sukar yang dialami oleh janda ini, tapi dia datang kepadamu, beroleh petunjuk-petunjuk dan taat kepadamu. Hari ini kami berdoa, buat kami juga datang kepadamu, mendekat kepadamu, beroleh terang kebenaran di dalammu, supaya kami boleh petunjuk-petunjuk. Kami berdoa, beri keberanian kami untuk melangkah. Kami mulai bekerja, kami mulai bekerja, kami mulai mengerjakan apa yang perlu dalam hidup kami, menumbuh kembangkan potensi dalam hidup kami, sehingga Engkau memberkati semua yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan. Jika Tuhan memberkati janda ini, Engkau dapat memberkati kami semuanya. Hari ini kami berdoa, teman-teman yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang putus asa Engkau membangkitkan kami. Kami yang kehilangan pengharapan, buat bangkitkan semangat kami, celikan mata kami untuk melihat pengharapan di dalam Engkau, bahwa Engkau ada dan nyata bagi kami. Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk tiap-tiap kami di rumah kami masing-masing. Ialah kami tetap di dalam pemeliharaan-Mu. Iman kami tidak hanya iman yang ada di dalam batin, tapi iman yang akan mengerjakan kegairahan, mengerjakan semangat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati firman-Mu, nolong kami, menyegarkan hati dan jiwa kami. Hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, hari ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang susah dan kehilangan harapan Engkau datang menghibur dan memberkati kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa, jika kami belum dapat berkumpul sampai pada minggu ini, Tuhan kami berdoa Engkau menjamah kami, cukupkan kebutuhan rohani kami. Kami berdoa supaya kami dibangkitkan juga untuk tetap ibadah di rumah, berdoa di rumah, menemukan Tuhan di rumah kami, karena Engkau juga ada di mana kami ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa Bapa, supaya kami segera dapat berkumpul untuk memuji, memuliakan Engkau bersama-sama. Kami berdoa wabah yang semakin meningkat ini, Tuhan lindungi kami, jagai kami, berikan kami hati yang bijaksana, supaya kami dapat mengekang diri kami dan kami memutuskan rantai penyebaran penyakit wabah yang ada ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mohon berkat-Mu atas negeri kami Indonesia. Berikan para pemimpin-pemimpin ini hati yang bijaksana. Berikan juga semua kami masyarakat untuk taat kepada apa yang sedang mereka rindukan.
Kami berdoa supaya kami segera keluar dari semua keadaan yang tidak baik ini. Bapa, terima kasih Engkau baik, Engkau indah mulia. Hari ini bila kami mendengar firman-Mu dan kami diteguhkan, kami boleh kuat karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah ini dengan kerinduan berkat-Mu turun atas kami sekalian. Akhirnya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus oleh persetujuan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati kita dimanapun berada, mencukupkan apa yang kita perlukan dan membangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan dan bekerja bagi keluarga kita. Kita terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu. Haleluya.